lagi juga yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar. Kita akan mulai pembelajaran kita. Saya Guru Agama dari SD 88 akan mulai pembelajaran kita hari ini mengenai agama Kristen. Dan kita akan belajar tentang manusia sebagai mahkota ciptaan Allah. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Anak didik kami yang di rumah boleh ikuti lagunya ya. Kita bernyanyi dulu bersama-sama sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sama aja. Ya, enggak ada. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dari di rumah. Kita berdoa kita berdoa kesaksian hati kita. Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hari ini Engkau baik bagi kami. Kami hari ini kami percaya kami menciptakan Tuhan yang paling mulia dan kami memberkati kami. Nama Yesus berdoa. Shalom adik-adik, anak-anak. Shalom semua yang ada di rumah, apa kabar? Ya, pasti semua kabar baik kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai ciptaan Allah. Apa anak-anak? Manusia sebagai ciptaan Allah. Nah,
di mana? Ada di taman kita akan melihat apa itu ciptaan Tuhan, ya. Apa itu mahkota ciptaan Allah. Nah, hari ini kita akan melihat apa artinya mahkota ciptaan Allah. KBBI, tahu nggak KBBI itu apa? KBBI itu artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi mahkota itu berarti raja yang menguasai, yang dijunjung tinggi, ya. Manusia sebagai mahkota ciptaan Allah, berarti manusia adalah raja atau yang menguasai seluruh ciptaan. Wow, luar biasa ya. Ternyata manusia itu adalah apa? Pernah nggak lihat raja? Pernah nggak lihat raja? Pasti semua di sini pernah lihat raja. Bagi yang ada di rumah kan? Pernah lihat raja? Raja itu punya apa? Nah, raja itu artinya apa? Menguasai, ya. Dia dijunjung tinggi. Nah, jadi manusia sebagai mahkota ciptaan Allah berarti manusia adalah raja atau yang menguasai seluruh ciptaan. Baik, adik-adik kita lanjut ya. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Dari semua ciptaan Allah, ciptakan bulan-bulan, ciptakan bintang-bintang, menciptakan jari-jari laut seperti kita tadi, apalagi pohon-pohon bintang dan lain sebagainya. Nah, tapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi, ya, ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Nah, jadi kenapa kita manusia itu spesial? Kenapa kita ciptaan Allah itu yang lebih mulia? Karena kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Manusia adalah ciptaan Allah yang dikaruniakan akal budi serta kesadaran untuk dapat menjalankan yang baik dan yang buruk, ya kan? Nah, kenapa manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah? Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Segambar dan serupa dengan Allah itu artinya memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Allah. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Maka Allah berbicara seperti ini. Marilah kita jadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita, ya kan? Nah, jadi segambar dan serupa dengan kita itu artinya kita punya karakter sifat yang sama. Nah, segambar dan serupa ini bukan berbicara tentang fisik ya, adik-adik. Artinya bahwa Allah dan Tuhan itu sama matanya, sama hidungnya, sama mulutnya, sama bibirnya, bukan seperti itu ya. Nah, tapi ini berbicara tentang sifat, karakter, ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, maka dibentuk dulu, ya kan? Segambar itu dibentuk dulu, lalu ketika dibentuk, lalu dihembuskanlah apa? Napas kehidupan. Artinya apa? Ketika Allah memberikan napas kehidupan kepada kita, maka karakter Allah, karakter Tuhan ada pada kita, yaitu sifat yang baik, sifat yang mulia, sifat yang cerdas, ya, yang kreatif. Tuhan taruh dalam diri kita manusia, ya. Bahkan akal budi, pikiran Tuhan taruh atas kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya kita disebut ciptaan Tuhan yang paling
Beda dengan binatang, ya kan? Binatang tidak punya akal budi, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi manusia, adik-adik semua bisa membedakan yang baik dan buruk, betul? Betul kan? Betul kan? Ya kan? Bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang jahat dan yang benar, yang baik. Ya, nah, dalam dunia, Allah memberikan juga tanggung jawab kepada manusia atas ciptaannya untuk mengolah dan merawatnya dengan sebaik-baiknya agar senantiasa berdaya guna untuk mensejahterakan dan memberdayakan hidup manusia. Jadi walaupun kita manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, diciptakan untuk menjadi penguasa, ya kan? Dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa dikatakan firman Tuhan, maka berkuasalah manusia itu atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak yang merayap di atas bumi. Jadi manusia itu punya kuasa, apa? Punya kuasa, punya power untuk menguasai semua ciptaan Tuhan di bumi ini. Ya. Nah, tapi walaupun kita sebagai penguasa, walaupun kita diberikan hak untuk itu, kita harus juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak boleh semena, ya kan? Contoh, bagaimana kita harus orang, anak-anak Tuhan, bertanggung jawab terhadap ciptaan yang lainnya. Contoh, kalau kita melihat peliharaan kita, ini ada di rumah, ada yang pelihara ayam atau kucing. Nah, kalau kalian pelihara kucing atau ayam, walaupun itu peliharaan kalian, kalian tidak boleh sampai akan itu, ya kan? Tapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi, ya, ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Nah, jadi kenapa kita manusia itu spesial? Kenapa kita ciptaan Allah itu yang lebih mulia? Karena kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Nah, apa artinya segambar dan serupa dengan Allah, adik-adik? Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang dikaruniakan akal budi serta kesadaran untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, ya kan? Nah, kenapa manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah? Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Nah, segambar dan serupa dengan Allah itu artinya memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Allah. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Maka Allah berbicara seperti ini, marilah kita jadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita, ya kan? Nah, jadi segambar dan serupa dengan kita itu artinya kita punya karakter sifat yang sama. Segambar dan serupa ini bukan berbicara tentang fisik, ya adik-adik. Artinya bahwa Allah dan Tuhan itu sama matanya, sama hidungnya, sama mulutnya, sama bibirnya, bukan seperti itu, ya. Nah, tapi ini berbicara tentang sifat, karakter, ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, maka dibentuk dulu, ya kan? Segambar itu dibentuk dulu, lalu ketika dibentuk, lalu dihembuskanlah apa? Napas kehidupan. Artinya apa? Ketika Allah memberikan
nafas kehidupan kepada kita, maka karakter Allah, karakter Tuhan ada pada kita, yaitu sifat yang baik, sifat yang mulia, sifat yang cerdas, ya, yang kreatif. Tuhan taruh dalam diri kita manusia, ya. Bahkan akal budi, pikiran Tuhan taruh atas kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya kita disebut ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, beda dengan binatang. Ya kan? Binatang tidak punya akal budi, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi manusia, adik-adik semua, anak semua bisa membedakan yang baik dan buruk, betul? Betul kan? Nah, betul tak? Ya kan? Bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang jahat dan yang benar, yang baik. Ya, dalam diri ya. Allah memberikan juga tanggung jawab kepada manusia atas ciptaannya untuk mengolah dan merawatnya dengan sebaik-baiknya agar senantiasa berdaya guna untuk mensejahterakan dan membahagiakan hidup manusia. Nah, jadi walaupun kita manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, diciptakan untuk menjadi penguasa, ya kan? Dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa dikatakan firman Tuhan, maka berkuasalah manusia itu atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak yang merayap di atas bumi. Nah, jadi manusia itu punya kuasa. Apa? Punya kuasa, punya power untuk menguasai semua ciptaan Tuhan di bumi ini. Ya. Nah, tapi walaupun kita sebagai penguasa, walaupun kita diberikan hak untuk itu, kita harus juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak boleh semena-mena, ya kan? Nah, contoh, bagaimana kita sebagai orang, anak-anak Tuhan, bertanggung jawab terhadap ciptaan yang lainnya. Nah, contoh, kalau kita melihat peliharaan kita, ya, ini ada di rumah, ada yang pelihara ayam atau kucing. Nah, kalau kalian pelihara kucing atau ayam, walaupun itu peliharaan kalian nggak boleh semena-mena akan itu, ya kan? Dengan demikian, kalaupun kepada manusia itu telah diberi kuasa oleh Allah, tidaklah berarti manusia itu boleh bertindak dengan sesuka hatinya. Bagi anak-anak, kuasa yang diterimanya itu adalah pemberian atau anugerah Allah, tidak boleh disalahgunakan. Manusia tidak boleh menganiaya atau menyiksa binatang-binatang yang diciptakan Tuhan dengan sesuka hati. Tidak boleh asal membunuhnya kalau bukan untuk mendukung kesejahteraan manusia. Oke? Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Oleh sebab itu harus kita manfaatkan dengan baik, dibarengi perasaan hormat kepada Tuhan yang menciptakannya. Demikian jugalah terhadap alam ini. Hutan-hutan tidak boleh asal ditebang dan dibakar dengan sesuka hati, tapi harus ditata dengan teratur keseimbangan pertumbuhan pohon-pohon hutan agar tidak mengakibatkan bahaya banjir. Alam ciptaan Tuhan ini harus dikelola dan dirawat dengan baik agar boleh memberikan hasil yang berguna bagi kehidupan serta menjadi tempat tinggal yang tetap serasi dan nyaman bagi umat manusia. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, maka sebagai mahkota ciptaan Allah, manusia di dalam melaksanakan hak dan kekuasaan yang diurahkan Allah kepadanya haruslah dibarengi rasa tanggung jawab yang tulus di hadapan Allah untuk menaati aturan dan perintah Allah. Nah, jadi
Sebagai mahkota ciptaan Allah, manusia diberi hak untuk menguasai bumi dan segala isinya. Tetapi dalam melaksanakan haknya itu, manusia wajib menaati aturan dan perintah Allah, jaga dan peliharalah lingkungan hidup yang dianugerahkan dan dipercayakan Allah kepadamu, agar bersih dan sehat serta menyenangkan. Oke adik-adik, sampai sekian pertemuan kita hari ini ya. Jadi kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap belajar. Biarlah pembelajaran hari ini kami anak-anakmu, khususnya kelas 5, baik yang ada di rumah, baik semua kami, supaya kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk sebagaimana Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya kami semakin memberikan tanggung jawab kami untuk menguasai bumi dan segala ciptaannya dengan baik, dan kami boleh mempergunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai sekian pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ikan di lautan, ciptaan Tuhan.